Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai Cloud Computing and Business Analytics. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Anastasia Marita Nura NIM 182163, Efriana Metola Premasesa NIM 182149, Crispinus Rivaldi Patut NIM 182145, Maria Febrianti Wolo NIM 182167, Andriani Priasti Jonta NIM 182170, Malaysia Laras Ayu Oktavia NIM 182148. Di sini akan dipresentasikan oleh saya, Maria Febrianto Wolo NIM 182167 dan Crispinus Rivaldi Patut NIM 182145. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komputasi awan dan analitik bisnis. Menurut National Institute of Standards and Technology, komputasi awan itu sebagai sebuah model untuk memungkinkan akses jaringan yang nyaman dan sesuai permintaan ke kumpulan bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, misalnya seperti jaringan, server, penyimpanan, dan layanan, yang dapat dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Menurut Wikipedia, komputasi awan itu sebagai gaya komputasi yang secara dinamis dapat diskalakan dan seringkali sumber daya disediakan melalui internet. Berikut ini ada beberapa jenis layanan yang disediakan oleh cloud computing. Yang pertama ada data sebagai layanan. Dengan adanya data sebagai layanan itu sangat membantu dalam proses bisnis, di mana kita dapat mengakses data dimanapun ia berada. Data sebagai layanan dimulai dengan gagasan bahwa kualitas data itu dapat terjadi di tempat terpusat, membersihkan dan memperkaya data dan menawarkannya ke berbagai sistem, aplikasi, atau pengguna, terlepas dari di mana mereka berada, di organisasi, komputer, maupun di jaringan. Berikut Software as a Services itu dimana perangkat lunak sebagai layanan. Jadi dalam model ini memungkinkan konsumen untuk menggunakan aplikasi dan perangkat lunak yang berjalan di komputer infrastruktur cloud. Jadi konsumen itu tidak perlu khawatir tentang mengelola infrastruktur cloud karena mereka hanya membayar untuk penggunaan perangkat lunak saja. Berikut Platform as a Services. Jadi di sini layanan cloud computing disediakan dalam bentuk platform, di mana model ini dapat dimanfaatkan pengguna untuk membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Dan hal ini mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur yang mendasari untuk menjalankan perangkat lunak mereka dan juga menghemat waktu untuk menyiapkan infrastruktur ini. Berikutnya, Infrastructure as a Services. Dalam model ini, sumber daya infrastruktur seperti jaringan, penyimpanan, server, dan sumber daya komputasi lainnya disediakan untuk perusahaan klien. Jadi, klien itu dapat menjalankan aplikasi mereka dan memiliki hak administratif untuk menggunakan sumber daya ini, tetapi tidak mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Lalu berikutnya, teknologi penting cloud computing virtualisasi. Virtualisasi sendiri merupakan pembuatan versi virtual dari sesuatu seperti sistem operasi atau server. Di sini virtualisasi dapat dilakukan di ketiga area komputasi. Yang pertama virtualitas jaringan, kedua virtualitas penyimpanan, dan yang ketiga itu virtualitas server. Selanjutnya model penerapan cloud layanan. Di sini ada 3 model yang paling umum. Yang pertama cloud pribadi. Cloud pribadi ini juga disebut sebagai cloud internal atau cloud perusahaan. Yang kedua cloud public. Jadi untuk cloud public ini di mana pelanggan menggunakan sumber daya yang ditawarkan oleh penyedia layanan melalui internet. Yang ketiga cloud hybrid. Cloud hybrid ini memberi bisnis fleksibilitas tinggi dengan memindahkan beban kerja antara cloud pribadi dengan cloud public. Selanjutnya penyedia platform cloud utama dalam analytics. Penawaran analitik di sini disebut juga sebagai layanan yang
representatif yang bahkan dapat berjalan di platform cloud. Cloud ini ada 3 platform cloud, ada Amazon Elastic Beanstalk, IBM Bluemix, dan Microsoft Azure. Selanjutnya, Analytics as a Services. Jadi untuk Analytics as a Services ini di mana platform analitik yang dapat diperluas menggunakan model pengiriman berbasis cloud, di mana berbagai analitik data dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendapatkan wawasan dari data mereka yang sangat besar. Di sini Analytics as a Services ini menyediakan model tangkas untuk pelaporan dan analitik untuk bisnis sehingga mereka dapat fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik. Baik, saya Crispinus Rival Patut, NIM 145. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan contoh kasus dari materi yang dikerjakan oleh kelompok kami, yang dimana kami mengambil kasus yaitu pandemi dorong adopsi layanan komputasi awan Alibaba Cloud, yang dimana Alibaba Cloud mengatakan pandemi COVID-19 ini mendorong jumlah adopsi layanan komputasi awan milik perusahaan asal Cina tersebut. Via Vice President of Alibaba Group, President of the Database Products Business Unit of Alibaba Intelligence, Dr. Fei Fei Li mengatakan pandemi membuat sejumlah industri offline, tidak hanya Cina namun juga di Indonesia, untuk beralih ke online, yang dimana selama ini banyak pedagang yang menjalankan bisnisnya dengan secara online sekarang beralih ke offline, maksudnya dari offline beralih ke online. Tujuan itu dilakukan untuk agar kegiatan bisnis mereka tidak terhenti karena pandemi ini. Pandemi sangat berpengaruh signifikan pada cara orang menjalankan bisnis, yang dimana Vivi mempertegas lagi menjelaskan infrastruktur cloud dapat membantu operasional sehingga perusahaan dapat fokus pada pengembangan bisnis. Pandemi menurut Vivi mengakselerasi transformasi digital, kini memperluas jenis bisnis yang mengalokasi layanan komputasi awan milik Alibaba Cloud tersebut. Di Indonesia, Head of Arsitek Alibaba Cloud, Max Maiden Dasuki, melihat semakin banyak usaha kecil, menengah atau UUKM untuk menggunakan layanan komputasi awan Alibaba Cloud tersebut. Salah satunya startup yang tengah tumbuh pesat seperti kedai kopi dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian presentasi saya, terima kasih.